Rangga Madana Putra. Rahmat Faralijaya akan menjelaskan apa itu step lakon. Menjelaskan apa itu naskah lakon. Naskah lakon adalah sebuah cerita yang dipentaskan dalam teater, biasanya ditampilkan di panggung, menggunakan bahasa komunikatif. Dan di situ ada juga skenario. Skenario adalah sebuah gagasan atau ide yang tertulis dan menggabungkan antara gambar dan suara. Contohnya Sepitung Anak Betawi. Lalu selanjutnya ada karakter. Karakter ini adalah perwatakan tokoh. Ada tokoh yang sifatnya baik dan ada tokoh yang sifatnya tidak baik. Kita sering mendengarnya dengan istilah antagonis dan protagonis, dan masih banyak karakter-karakter lainnya seperti suka menolong orang, suka menabung, dan sebagainya. Lalu ada dialog. Dialog ini adalah jalan cerita yang diwujudkan melalui gerak dan percakapan antar tokoh. Selanjutnya ada setting. Setting ini dapat kita katakan sebagai latar. Latarnya ada latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Yang ketujuh dan yang terakhir adalah interpretasi, yaitu apa yang dilakukan harus logis dan harus sebagaimana kehidupan nyatanya. Demikian, terima kasih. Menjelaskan teknik-teknik dalam menyusun naskah analog. 1. Naskah analog. Dalam menyusun naskah analog terdiri dari prolog, dialog, petunjuk pengarang atau epilog. A. Prolog. Prolog adalah bagian awal naskah lakon. Prolog berisi satu atau beberapa keterangan atau pendapat pengarang tentang cerita yang disajikan. B. Dialog. Dialog adalah naskah lakon yang berupa percakapan antar suatu tokoh dan tokoh lain. Bagian ini terdiri dari nama-nama tokoh dan percakapannya. C. Pertunjukan pengarang. Petunjuk pengarang adalah bagian naskah lakon yang memberi penjelasan kepada awak pementasan, seperti sutradara, pemeran, dan penata artistik mengenai keadaan, suasana, peristiwa, atau perbuatan dan sifat tokoh dalam drama. D. Epilog. Epilog adalah akhir naskah lakon, biasanya berisi kesimpulan pengarang mengenai cerita yang disertai nasihat atau pesan. 2. Menyusun alur cerita. Alur cerita adalah adalah rangkaian peristiwa yang saling berhubungan satu sama lain. A. Pelukis awal cerita. Pelukis awal cerita merupakan struktur paling awal dalam membuat skenario, yaitu pengenalan tokoh-tokoh yang dilengkapi oleh watak masing-masing. Partikal awal. Tahap partikal awal ini dimulai dari bertemunya tokoh protagonis dan antagonis sehingga terjadi pertikaian atau komplikasi. Sementara itu, tokoh tritagonis menambah pertikaian semakin berkembang karena sifatnya suka memfitnah atau mengadu domba. C. Puncak masalah. Puncak masalah merupakan puncak pertikaian antara tokoh protagonis dan antagonis. Pada tahap ini semua sifat-sifat yang dimiliki tokoh dikeluarkan. D. Penyelesaian. Pada tahap penyelesaian ini terjadi penurunan pertikaian. Tokoh protagonis akhirnya dapat menyadarkan tokoh antagonis. E. Keputusan. Tahap akhir cerita merupakan keputusan tentang nasib para tokoh dalam cerita. Cerita dapat diartikan sesuai dengan keinginan pengarang. Dalam keputusan dapat diambil antara tokoh protagonis dan antagonis saling bersahabat, kemudian tokoh tritagonis meninggalkan mereka. Kadang ada juga dalam cerita berakhir dengan mengembang, atau semua keputusan diserahkan kepada penonton. Teknik pementasan drama. Ada para pelaku yang memiliki peran masing-masing dalam pementasan drama, yaitu 1. Penulis naskah. Dapat menulis ulang naskah dimiliki orang lain dan kisah-kisah yang telah ada sebelumnya, dan dapat menafsirkan kembali tokoh-tokoh, sudut pandang, dan setting yang berbeda. 2. Sutradara. Bertanggung jawab dalam pementasan dan memiliki kemampuan untuk mengarahkan pemain, ketepatan peran, menentukan penataan artistik, dan
memikirkan biaya produksi pementasan. 3. Narator. Narator yaitu membuka dan menutup acara. 4. Pemain. Setiap pemain berhak mengikuti casting untuk pemilihan peran, dan sutradara memilih mana pemain yang cocok untuk peran yang dibutuhkan dalam pentas tersebut. 5. Penata artistik. Berperan dalam menata panggung seperti dekorasi, suara, tata, dan sebagainya. 6. Penata rias. Penata rias membantu kesan pemain dalam berakting. Dengan menata penampilan mereka sedemikian rupa, dan membantu pemain untuk menampilkan karakter mereka dengan menambahkan riasan muka atau lain-lain yang berperan sebagai jahat ataupun baik. 7. Penata kostum, yaitu membantu pemain untuk menonjolkan karakter melalui rancangan busana yang dibuat oleh yang sesuai dengan pemain. Menyusun naskah. Naskah disusun untuk menceritakan ide baru atau menyadur dari kisah-kisah yang telah ada sebelumnya. Pembedaan isi naskah. Pembedaan isi naskah dilakukan secara bersama-sama dengan tujuan agar pemain memahami isi naskah yang akan dipentaskan. Membaca naskah. Pemain membaca seluruh naskah untuk memahami peran masing-masing. Pemilihan peran dilakukan agar peran yang dimainkan sesuai dengan kemampuan dan akting pemain. Mendalami peran yang akan dimainkan. Pemain melakukan pendalaman peran dengan observasi dengan pengamatan di lapangan. Misalnya jika pemain harus memerankan seorang tukang becak, maka ia perlu mengetahui cara hidup dan kebiasaan yang dilakukan seorang tukang becak. Pengatur teknis pentas. Sutradara mengatur teknis pentas yang dengan cara memberi arahan dan mengatur pemain. Misalnya, sutradara menentukan pemain yang pertama muncul di atas panggung dan bagian dialog yang sesuai dengan ditampilkan pada awal pementasan. Latihan secara lengkap. Pemain melakukan latihan secara lengkap dan konsisten mulai dari dialog sampai pengetahuan pentas. Kelompok kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.